kacanya pecah. Ya kan, jadi airnya dituang, mereka mainin sabun. Lagi presentasi 2 kelompok terakhir yang anak cowok. Kalau nanti kena SP gimana? Kelas 7 SP1, kelas 2 SP2, kelas 3 SP3. Dikasih kisi-kisi ini yang keluar itu nggak ada di kisi-kisi gitu. Jadi kalau nggak rebet rasanya bangga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kurikulum MTS Al-Kausar. Hari ini seperti biasa kami mendatangkan tamu istimewa, yaitu dari peserta didik MTS Al-Kausar full day, yaitu Yasmin dan Arleta. Gimana Yasmin dan Arleta hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana setelah ujian kamu nih selama 2 minggu kan? Terus seminggu praktik, seminggu teori, gimana pengalamannya, seru gak? Seru, lumayan. Seru ya. Oke. Ini mau nanya-nanya nih ke Yasmin dan Arleta ya. Kamu kan udah mengalami pembelajaran di MTS Al-Kausar tuh 6 bulan ya, dari bulan Juli sekarang di bulan Desember. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik kamu berdua bisa mau atau masuk ke MTS Al-Kausar ini, sekolah Al-Kausar menjadi pilihan utama sehingga kamu masuk ke MTS Al-Kausar? Mungkin Arleta dulu ya. Bisa nambah wawasan tentang agama. Soalnya dulu aku di sekolah agama itu gak dipencar, tapi cuma 1. Kalau Yasmin gimana? Kalau alasan aku masuk ke sini, yang pertama dekat, abis itu juga nyambung sama sekolah yang dulu di madrasah juga. Yasmin dari MI atau SDIT? Dari MI. Oh, dari MI. Kalau Arleta? Aku swasta umum. Swasta umum tuh MI atau SD? SD. SDIT? SDIT? SD Yaspen. Oh, SD Yaspen ya, SD Yaspen. Okay. Terus apa sih pengalaman menarik nih yang pernah kamu alami di MTS Al-Kausar selama 6 bulan pembelajaran di Al-Kausar ini? Apa sih? Ada gak sih cerita-cerita menarik nih yang bisa kamu bagi nih ke teman-teman yang nonton? Aku dulu. Yang pertama waktu mat sama itu lumayan seru juga. Kita perkenalan sama sekolah ini, kita keliling-keliling sekolah sampai ke yang reguler juga. Terus materi-materi apa aja nanti yang muncul, mapel-mapelnya, sama ada ekstrakurikulernya juga yang menarik-menarik. Iya. Kalau Arleta gimana? Aku sekolah di sini pengalamannya tuh bisa dapet temen yang seru gitu. Soalnya dulu aku di SD juga kurang sama teman sekelas. Kurangnya gimana maksudnya? Maksudnya kayak kan kita kan kelas 5 kan disatuin, terus kelas 6 tuh dipencar. Oh, gitu. Jadi di rolling, terus pas kelas 6 kebetulan aku dapet temennya tuh yang kayak langsung kelas 5A berapa orang, 5B berapa orang. Jadi aku dari 5C tuh cuman 4 orang, 2 cewek 2 cowok termasuk aku, tapi itu tuh aku gak begitu deket. Terus jadi aku gak kurang bergaul sama teman yang lain. Oh gitu, iya. Terus pengalaman-pengalaman menarik sih. Kalau di sini kan kamu dibagi jadi yang full day 3 ya, 71, 72 dan 73. Nah, ada gak sih budaya yang berbeda yang kamu alami dari sekolah sebelumnya gitu? Misalnya di sekolah sebelum saya kok nggak ada ini, tapi di Al-Kausar kamu dapat gitu. Nah, itu apa sih yang sesuatu pengalaman baru yang kamu dapatkan di Al-Kausar?
Kalau Yasmin gimana? Kalau aku yang pertama itu tadarus sama duha setiap hari. Kalau dulu aku di SD itu palingan setiap hari Jumat doang. Terus juga dulu nggak ada mapel TIK, terus sekarang ada jadi ya baru. Oh gitu. Lumayan bingung awalnya tapi ternyata mudah. Kalau Yasmin memang. Ah? Yasmin, kalau Arleta? Aku pembiasaan tadarus sama sholat kayak duha, zuhur, sama asar. Dulu aku ada sholat duha sama zuhur, tapi itu tuh ngerjainnya masing-masing. Oh, sendiri-sendiri. Iya, terus kayak gak ada tadarus dulu. Terus agama tuh cuma dijadiin satu. Kalau di sini agama dibagi jadi 5. Ya, bedanya itu ya waktu kamu di sekolah dasar ya, sekolah. Jadi mata pelajaran agama kalau di SD itu hanya satu ya kamu ya, PAI aja ya. Iya. Kalau di sini dibagi jadi 5 ya. Jadi ada Al-Quran hadis, ada fikih ya, ada SKI, terus ada bahasa Arab juga gitu. Mungkin bahasa Arab juga nggak ketemu ya waktu di SD ya. Waktu di SD nggak ketemu. Terus gimana nih pas kamu setelah mat sama terus dimasukkan ke kelas-kelas masing-masing, gimana sih pengalaman teman-teman kamu di kelas tuh? Seru-seru gak sih? Apa pada jail-jail di teman-teman kelas tuh? Makin lama makin ini agak usil, terus banyak ininya, apa maksudnya, kayak banyak adegan yang seru gitu. Kalau Yasmin gimana Yasmin? Abis mat sama aku sempat kepikiran nanti di kelas ada temen atau enggak. Soalnya dulu pas aku lagi mat sama aku cuma temenan itu sama satu orang. Terus aku takut kalau misalnya nggak sekelas terus aku gak punya temen gitu. Tapi ternyata nggak sampai seminggu, 3 harian udah akrab semua. Oh gitu. Artinya teman-temannya humble ya, familiar Iya. sama kamu Iya. ya. Jadi nggak pada jutek-jutek ya. Gitu. Terus terkait dengan pembelajaran nih di kelas, gimana sih pembelajaran yang kamu alami di kelas tuh seperti apa? Seru. Terus gurunya juga kalau ngajar pada enak, jadi langsung nyambung ke otak. Kalau Yasin kan? Sama juga kayak Arleta, gurunya ngejelasinnya enak, jadi gampang di ngertiin juga. Mudah terserap gitu ya. Iya, jadi pembelajarannya mudah ya. Terus ada gak kesan kamu waktu belajar itu yang mungkin bikin kamu bosen atau boring atau apa gitu? Kadang kalau pembelajaran MTK sama IPS lagi ngejelasin, itu ngantuk. Iya. Kalau Yasin? Ya sama juga gitu, ada ngapel yang kalau misalnya lagi dijelasin bikin bosen, tapi kalau misalnya udah ngerjain soalnya bikin bingung dikit juga, jadi bingung yang ada. Ya. Cerita menarik apa sih yang bisa kamu bagi nih selama pembelajaran 1 bulan ini 6 bulan ya 6 bulan ini, ada gak sih cerita menarik yang bisa dibagi ini ke teman-teman? Mungkin Arleta dulu yang pengalaman itu tidak akan pernah terlupakan bagi kamu nih di kelas 71. Pas itu kita istirahat kedua mau sholat, terus abis itu yang ceweknya pada mainin pintu, nahan pintu, soalnya Najwa di luar. Terus abis itu yang lain udah pada balik, udah gak ditahan pintunya. Aku ngelihat ke arah luar, Najwa itu kayak mau lari, tapi aku kayak ya udahlah dia mah. Ya udah. Terus aku di belakang pintu, aku ngelihat ke arah yang lain, lagi ada yang nyanyi, ada yang makan, ada yang sampai mau kena. Terus Kaira lagi di balik jendela ngeliatin. Abis itu tiba-tiba kacanya pecah. Terus aku kayak langsung, astagfirullah. Enggak expect juga Najwanya bakal mecahin. Akhirnya kena ganti dong ya. Iya. Tapi Kena ganti satu kelas aja apa yang mecahin aja? enggak. Awalnya Pak Samsul bilang sekelas.
Tapi karena kita gak mau ngebebanin yang lain juga, akhirnya kita bertiga aja. Tapi Najwa bayarnya paling ini. Tadinya mau diganti kaca juga, tapi kata Bu Iva, kata Pak Marzuki, digantinya yang kayak aluminium aja, takutnya pecah lagi. Itu pengalaman berharga batu ya. Satu dan gak pernah terlupakan ya. Terus ada lagi apa ya? Waktu itu yang pas pelajaran Pak Buis juga kita tuh idenya mau ngebersihin lantai. Terus abis itu sama Ibnu sabunnya malah dituangnya kebanyakan. Terus sama dia jadi di lantainya tuh licin semua. Terus kayak kita pas Pak Muis masuk, ya Allah Pak Muis sudah masuk. Terus pas hari Jumat kalau gak salah aku gak tahu kapan ada Yasmin juga ya. Iya. Itu anak cowok sama Ibnu nuangin sabun lagi. Niatnya mereka katanya mau ngebersihin kelas. Terus sabunnya tuh dituangnya banyakan. Jadi airnya dituang, mereka mainin sabun. Terus ujung-ujungnya itu yang ngeberesin aku sama sama Nazwa doang ya gitu, Pak. Iya, itu pengalaman berharga banget ya di kelas kamu itu ya. Sama itu. Unik-unik berarti teman-teman ya. Bang waktu itu pernah juga kita kena gara-gara main bedak. Oh, gimana cerita tuh main bedak? Kan kemarin awalnya kan Lagi nggak ada gurunya atau gimana? istirahat, Pak. Oh, gitu. Terus awalnya kita tuh Najwa bawa bedak buat surprisein Kaivana kan. Kaivana ulang tahun. Terus abis itu bedaknya tuh gak kebawa sama Najwa. Terus masih ada di sekolah. Terus sama yang cowok dimainin. Terus aku ngambil bedak. Aku pegang bedaknya dari Amora. Terus yang cowok tuh pada nyanyi Let It Go. Terus bedaknya aku terbang-terbangin. Oh, gitu. Terus abis itu dari Bu Kamu ketahuan sama guru gak pas kamu? Pak Samsul. Oh, Pak Samsul. Bedaknya diambil. Bedak. Udah habis. Terus pas itu hari Kamis kalau gak salah ya kita langsung dapat peringatan dari Bu Ipa, katanya kalau ada masalah lagi kita kena SP. Oh, gitu. Iya. Kalau Yasmin gimana, Yasmin? Ada nggak cerita menarik nih yang Yang bisa kamu menarik waktu itu pas pelajaran Pak Muis lagi presentasi 2 kelompok terakhir yang anak cowok. Jadi Pak itu kan kelompok ketiga atau nggak keempat kalau nggak salah, itu tuh lagi ngebacain makalahnya. Terus makalahnya itu pada muter-muter gitu, terus jadinya pada ketawa gitu loh, pokoknya gitu. Pada nggak bisa fokus kan, jadinya soalnya ngetawain begitu ya, gitu ya Let ya. Iya. Iya, yang di kelas kamu teman-temannya unik-unik ya. Iya. Terus kan kita ngomongin yang kata SP itu. Terus aku bilang kalau ada masalah nanti kena SP gimana. Terus SP3 terus Miftah atau Kabir bilang gini, pas dong lihat. Terus kelas 7 SP1, kelas 2 SP2, kelas 3 SP3. Kalau begitu pas kelas 3-nya SP3 keluar dong ya. Nah, kemarin kan kamu udah belajar nih selama 6 bulan ya, dari Juli akhir, terus Agustus, September, Oktober, November. Nah, di Desember ini kan kamu kemarin di akhir November awalnya ya, di akhir November akhir kamu ujian tuh, mulai dari ujian praktek dulu sampai ke ujian tulis ya kan. Ada gak sih pengalaman kamu, oh ternyata ujian di Al-Kausar atau asesmennya seperti ini ya gitu. Gimana sih pengalaman pertama kamu nih mengikuti asesmen di Al-Kausar? Kalau aku pas ujian praktek, aku kira ujiannya tuh cuman kayak ujian tulis. Jadi seminggu full itu ujian praktek sama ujian tulis tuh disatuin. Soalnya dulu aku kalau ujian di sekolah itu gak ada ujian praktek. Paling cuman pas ujian kelulusan doang. Terus abis itu aku kira soalnya tuh bakal 50. Soalnya dulu aku pas SD tuh soalnya udah 40. Terus guru-guru kan pada bilang ya dulu, nanti kamu sekarang dikasih rangkuman begini enak tinggal baca. Terus nanti tinggal jawab 40 soal itu kan. Jadi kita kayak baca rangkuman yang bener-bener persis soalnya. Terus kayak aku di SMP ini isian ternyata cuma 25 soal. Terus kisi-kisinya tuh kisi-kisi tapi yang bukan bener-bener soalnya. Jadi kita harus cari-cari sendiri. Ya, itu pengalaman berharga banget ya di Al-Kausar ya. Yasmin, gimana Yasmin? Pengalaman kamu ngikutin
ujian atau asesmen di MTs Al-Kausar? Pas SD palingan ujiannya itu tuh seminggu dan itu cuma tulis, gak ada ujian praktek. Terus apa ya? Dulu juga kisi-kisi dikit gitu, dikit. Terus sekarang yang lebih jelas, tapi ada juga yang kisi-kisinya itu tuh dikasih kisi-kisi ini yang keluar itu nggak ada di kisi-kisi gitu. Jadi rada bingung dikit, tapi alhamdulillah bisa dijawab. Terus semoga nilainya bagus, Pak. Bagus ya. Nah, kan di praktek itu kan kemarin seminggu tuh ya lumayan. Terus pertama kamu itu dulu apa berenang dulu kan. Terus ada pengalaman berharga gak sih tuh pas praktek olahraga berenang di Tirta? Aku pas renang, aku kan nggak ikut berenang soalnya lagi haid. Terus tapi aku ikut pas larinya. Pas larinya aku injak tai kucing. Langsung ih. Kalau Yasmin gimana Yasmin? Kalau pas ujian renang sih nggak ada. Ya cuman ya itu yang Arleta nggak sengaja itu. Terus apa lagi? Udah. Udah ya itu aja ya. Terus itu kan kalau terkait dengan ujian atau asesmen praktik yang lainnya, misalnya kayak BTTK, kan kamu harus hafalan, harus bisa baca Al-Quran, terus praktik seni budaya. Ada gak sih pengalaman-pengalaman seru tuh selama ujian praktek kemarin? Kalau pas SBK itu kan kita tugasnya kayak hias bantal, kita tempel pakai lem tembak, kita jahit. Itu pas itu aku gak bisa pakai lem tembak soalnya dulu aku pernah kena jadi agak takut. Terus ternyata bisa. Bisa ya. Oh iya kan? Kalau yang pas ujian SBK kena jarinya kena lem tembak dan itu panas, perih sampai 2 sampai 3 harian. Kalau yang pas BTTK di nunggunya aja soalnya pas di tes itu tuh Bu Nanda ngetesnya itu ngacak jadi Bu Nanda pilihnya random terus itu nunggu giliran ya gitu, terus ya gitu Pak. Iya. Nah, yang unik lagi nih, pas ujian tulis. Pas ujian tulis, kan biasanya kamu kalau di sekolah sebelumnya menggunakan pilihan ganda. Ya, di Al-Kausar nggak ada pilihan ganda, ya kan? Adanya eh, benar salah, isian singkat, dan eh, esai. Ini bikin shock kamu gak sih? Kamu biasanya kan, wah saya biasanya pilihan ganda gitu. Enggak Pak, soalnya itu tuh biasa-biasa aja, masih mirip-mirip. Malah lebih gampang soalnya tinggal milih itu tuh bener atau salah. Iya. Kalau misalnya pilihan ganda kita kan ragu-ragu dikit gitu, Iya. takut jawabannya salah. Terus juga yang menariknya lagi itu tuh dulu pas SD kalau ujian tulis kan per kelas. Kalau yang sekarang di sini itu dicampur sama kelas 8 sama kelas 9-nya juga. Ya, itu pengalaman baru lagi tuh ya. Iya. Kalau aku pas ini ngerjain soalnya tuh sama kayak pas SD. Pas SD aku soalnya 25 pilihan ganda, 10 soal isian, 5 esai. Nah, kalau sekarang kan kayak soalnya cuma benar salah 10, isiannya 10, esainya 5. Yang bikin aku gak ini aja cuman yang itu. Kita ruangannya digabung sama kakak kelas. Iya. Gimana sok nggak pas kamu ruangan saya ujian sama kakak kelas sama adik kelas gitu? Sok gak sih pertama? Agak takut sih Pengalaman Pak, pertama, takut sama kayak kita gak sekelas sama teman kita gitu loh, gak seruangan. Iya. Itu yang bikin takut. Ada gak sih mata pelajaran yang bikin kamu apa namanya? Waduh, ini soalnya susah-susah banget ini. SKI. Kenapa tuh kok bisa? Soalnya yang aku baca itu kayak yang keluar dikit terus gak ada yang keluar gitu loh Pak. Kalau yang lain aku kayak oh ini kisi-kisinya begini, begini. Jadi kita kayak tinggal nyari pertanyaannya aja terus kita jawab. Kalau SKI kayak nggak ada di materi gitu yang kita baca. Oh gitu. Tapi di ujian ditanya. Ditanya.
Iya, iya, iya. Kalau Yasmin gimana Yasmin? Kalau pas ujian seruangan itu yang bikin aneh itu tuh jadi rada nggak enak kalau mau ngomong sesuatu soalnya kan kakel, terus nggak sengaja waktu itu pada ketawa-ketawa di kelas dikit, terus tiba-tiba guru pengawasnya terus sama kakak-kakak tuh pada ngeliat ke arah kita gitu, jadi kan kayak pada rada ngerasa malu. Iya. Terus apa ya, udah sih Pak itu aja. Nah, kira-kira nih dari hasil ujian atau asesmen sekarang nih, ada gak sih perasaan optimis kamu? Wah, saya pasti bakalan nilainya maksimal semuanya nih, atau gimana? Iya ada. Aku kalau ulangan harian kan kayak nilainya langsung turun gitu kan. Terus nilai sekarang yang ujian ini nilainya naik. Jadi kayak alhamdulillah gitu. Iya. Kalau Yasmin gimana? Sama juga kayak kalau waktu itu IPS bener-bener paling jelek. Pas awal-awal masuk itu tuh pada remet semua. Aku dapat nilai 40, habis itu pas habis diremet dapatnya 90, tapi kan nilainya dibagi dua jadi 65. Terus dia ulangan kedua langsung ke 78, alhamdulillah ada penaikan. Terus tinggal nunggu IPS yang sekarang sih. Apa sih pesan atau kesan kamu nih selama selama ujian kemarin, selama asesmen SAS ini, kesan-kesan yang paling berharga yang kamu dapatkan? Soalnya tuh kayak gampang. Terus kayak kita bisa lebih dekat, lebih kenal sama kakel. Oh gitu. Yasmin sama atau gimana? Mirip juga. Tadi apa ya? Oh, ini jadi kan kalau ulangan itu kita kayak bersaing gitu sama yang lain nilainya. Nah, biar lebih rajin belajar aja sih, biar nilainya maksimal gitu. Terus gak remet. Kalau gak remet rasanya bangga, Pak. Oh gitu. Kalau nggak remeh pasti bangga ya. Bangga gitu kayak, ih keren banget aku bisa itu nggak remet. Ya alhamdulillah, bangga, seneng. Tapi ada gak sih mapel yang kamu remet nih hasil ujian sekarang? Kalau sekarang sih belum ada, tapi belum tahu nanti besoknya ada atau enggak. Tapi semoga aja sih kalau ada dikit aja satu atau dua. Kalau Arleta ada gak sih yang diremet nih? Sekarang masih belum ada, tapi kayaknya aku mikirnya aku remet di SKI sama IPS. Oh gitu. Yakin udah di SKI dan IPS? SKI aku paling yakin. Kalau IPS masih gak terlalu ini. Kalau yang IPS masih ada harapan, kalau SKI ada tapi dikit. Nah, terakhir nih, apa sih harapan kamu untuk MTS Al-Kausar, terutama pembelajarannya di semester genap besok gitu? Ada gak sih yang kamu inginkan atau harapkan nih? Mudah-mudahan nih besok seperti ini gitu di semester genapnya gitu. Ada gak sih? Nggak ada. Nggak ada sih, Atau, udah cocok. semuanya sudah bagus gitu. Udah cocok. Udah bagus, Udah bagus. Jadi alhamdulillah sudah bagus ya pembelajaran di MTS Al-Kausar. Iya. Terus tinggal hal-hal yang kurang diperbaiki lagi ya.